Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa, Ndang? Maaf, Bu, saya menemui Ibu. Bolehkah, Bu, saya berbincang dengan Ibu? Silahkan, tentu saja boleh. Ada apa? Ada yang ingin kamu ceritakan? Gini, Bu, belakangan ini saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Dan saya juga merasa tidak nyaman dalam mata pelajaran tersebut. Apa yang ingin kamu harapkan dari pembicaraan kita nanti, Ndang? Ya, saya ingin mendapat solusi lah, Bu, dari permasalahan saya. Ada lagi mungkin? Iya, gini ya, Bu ya. Mengapa ya, Bu ya, saya diperlakukan tidak adil sama Bu Yanti? Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan ya, Bu ya? Bolehkah kamu ceritakan nih, apa yang saat ini kamu rasakan? Ini Bu, saya merasa sedih karena diperlakukan tidak adil Bu sama Bu Yanti. Mengapa kamu berpikir seperti itu, Ndang? Ya karena Bu Yanti kan membuka les privat dan sebagian teman-teman les di Bu Yanti Bu. Sedangkan saya tidak ikut les di Bu Yanti, jadi saya merasa tidak nyaman karena Bu Yanti juga sering menyindir murid yang tidak ikut les di les privatnya Bu Yanti. Gitu Bu. Begitu. Selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Ya, saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil, Bu. Karena teman-teman yang ikut les di Bu Yanti mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Padahal sebelumnya saya mendapatkan nilai bagus, Bu, di kelas. Baik, Ndang. Bolehkah Ibu tahu seperti apa ketidakadilan yang kamu rasakan itu? Saya merasa sudah menjawab soal-soal tersebut dengan benar. Tapi kenapa ya, Bu ya, nilai yang saya dapatkan kurang memuaskan? Begitu ya. Iya. Dengan masalah ini, langkah apa saja yang telah kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Selama ini saya merasa sudah rajin belajar, Bu. Saya selalu mengulang pelajaran saat saya pulang sekolah. Terus saya juga menduga bahwa nilai saya yang kurang memuaskan itu apa karena saya tidak ikut les privat di Bu Yanti ya, Bu ya? Apakah kamu pernah mendiskusikan ini langsung kepada Bu Yanti? Belum sih, Bu. Tapi saya melihat nilai teman saya yang dulunya rendah sekarang menjadi tinggi karena les di tempat Bu Yanti. Dan malah nilai saya sebaliknya, Bu. Oh, begitu. Lalu, apa yang harusnya kamu lakukan, Dang? Saya itu sebenarnya ingin menemui Bu Yanti dan ingin mengkonfirmasi dugaan saya ini, Bu. Lalu, kenapa tidak kamu lakukan? Saya merasa takut, Bu. Nanti saya dimarahi sama Bu Yanti. Emang Bu Yanti pernah memarahi kamu? Ya enggak gitu sih, Bu. Orangnya itu sebenarnya baik. Saya tidak pernah kok melihat Bu Yanti marah. Pada saat Bu Yanti menerangkan atau menjelaskannya pun, saya mudah memahami dan mengerti. Saya pun juga senang belajar bahasa Inggris dengan Bu Yanti, Bu. Lalu, kenapa tidak kamu coba dulu untuk mengkomunikasikan atau mengkonfirmasikan dengan Bu Yanti? Barangkali beliau akan bisa membantu menyelesaikan masalahmu. Benar juga ya, Bu ya. Seharusnya saya mencoba menemui, kemudian saya bertanya kepada Bu Yanti terlebih dahulu ya. Betul tuh. Setelah kamu nanti menemui Bu Yanti, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Bu Yanti? Saya pertama mungkin akan menanyakan, apakah tidak ikut les privat di Bu Yanti akan memengaruhi nilai di kelas saya? Dan berikutnya saya juga akan tanya mengenai kenapa ya nilai saya kok kurang memuaskan pada saat ulangan bahasa Inggris. Benar sekali. Nah,
Selain itu, kira-kira kekuatan apa yang kamu miliki kalau kamu tanpa mengikuti les privat di Bu Yanti itu mendapatkan nilai yang bagus atau nilai yang tinggi? Gini ya Bu ya, sebenarnya bukannya gimana, saya itu dari kelas 2 selalu mendapatkan juara kelas Bu. Dan Alhamdulillah nilai bahasa Inggris saya itu juga bagus, saya juga merasa sudah rajin mengikuti pembelajaran karena ketika saya pulang sekolah, saya selalu mengulang pelajaran yang disampaikan Bapak Ibu guru yang tadi di kelas, gitu Bu. Oh iya, iya, iya. Lalu setelah ini kira-kira apa yang ingin kamu lakukan? Ya, mungkin saya akan menemui Bu Yanti tentang dugaan saya, Bu. Selain itu, saya juga akan memeriksa kembali pekerjaan saya, tugas-tugas saya, yang mana mungkin masih ada yang perlu dibenahi. Ya, bagus sekali solusinya. Terus kira-kira adakah lagi yang ingin kamu lakukan? Sepertinya kalau untuk ikut les privat, saya masih belum bisa, Bu. Tapi nanti saya akan minta bantuan pada Santi yang ikut les privat di Bu Yanti, biar nanti bisa membantu saya belajar bahasa Inggris bersama, Bu. Nah, kira-kira apa nih rencana ke depanmu untuk mencapai tujuanmu itu? Yang pertama saya lakukan nanti saya akan menemui Bu Yanti terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi dugaan saya, Bu. Berikutnya, saya akan mengkonfirmasi juga mengenai jawaban saya pada waktu ulangan, kenapa hasilnya kurang memuaskan. Dan yang terakhir, saya juga akan meminta Santi untuk belajar bersama, Bu. Bagus sekali, Ndang, rencanamu. Ibu suka itu. Lalu, komitmen apa nih? Kira-kira rencanamu itu bisa berjalan dengan lancar? Insya Allah saya akan memberanikan diri Bu untuk menemui Bu Yanti dan juga saya akan lebih teliti lagi dalam mengerjakan setiap tugas dari Bu Yanti ataupun waktu ulangan. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Santi Bu untuk menemui Bu Yanti nanti dan meminta saya untuk membantu saya dalam belajar. Bagus sekali rencana aksimu ya. Kamu akan melakukan rencana aksi itu. Nah, mudah-mudahan kamu bisa melaksanakannya. Nah, itu yang Ibu harapkan dari kamu ke depannya kamu bisa mencapai tujuanmu itu. Terima kasih ya Bu ya, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Permisi Bu, saya akan melanjutkan tugas yang lain ya Bu. Sama-sama Indang, semoga rencanamu berjalan lancar dengan baik dan juga kamu dapat mencapai tujuanmu. Ibu juga akan melanjutkan tugas Ibu ya. Iya, Terima kasih juga. amin. Alhamdulillah. Makasih ya Bu ya, sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang tadi penampilan tugas 2. Sekarang tugas saya menjadi pengamat. Dari yang sudah dilakukan, saya melihat Coach dan Coach sudah menyampaikan tujuannya. Coach menyampaikan keluh kesahnya. Tujuan sudah disampaikan dengan baik oleh Coach dalam coachingnya. Coach pun juga sudah menyampaikan dengan jelas tujuan dia menemui coachnya. Untuk yang identifikasi tadi saya juga melihat coachnya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coachnya mampu untuk menyatakan permasalahan yang dihadapi. Untuk rencana aksinya, coach bisa membuat aksi yang akan dia lakukan dan ke arah tanggung jawab. Coachnya tadi bisa membuat coachnya berkomitmen. Coachnya mau membangun komitmennya untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Coach pun bisa membuat komitmen yang kita. Demikian untuk kasus yang kedua yang kami sampaikan dan juga pengamatan yang
saya lakukan untuk kasus yang kedua. Ya, terima kasih. Dari kasus 3 ini, saya selaku pengamat ingin memberikan observasi tentang tujuan dari coaching sudah ditampilkan, yaitu coaching menyampaikan bahwa inginnya mencari solusi untuk menjelaskan kepada kepala sekolah. Nah, dari skill identifikasi, pertanyaan coach sudah bersifat terbuka, mampu mengeksplorasi dan memberikan respon dengan lancar. Kemudian rencana aksinya coach sudah pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Mendukung coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Nah, untuk kemudian menjawabnya, coach mengarahkan coach membangun komitmen sehingga tanggung jawabnya coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri yang berbasis Tirta tadi, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi coaching yang dilakukan ini sudah menerapkan Tirta sehingga coach juga merasa senang bisa membantu coach untuk memecahkan masalah, dan coach pun merasa senang juga karena dapat mencapai tujuan yang telah digali dari dirinya sendiri. Itu, terima kasih.